Cuman kalau kita lihat di sejarah yang ada di Google itu Bongkap, Beteng Kuto Panji atau Bongkap. Kita coba masuk ke dalam. Nah ini kayaknya pintu gerbang istana dia. Aku nggak kebayang ini, kalau nggak salah tuh luas banget sampai ke sana tuh. Tapi yang utuh tuh cuman ini. Utuh tuh cuman ini. Dan benteng ini konon katanya dibuat dari pasir, batu, dan telur ayam. Putih telur ayam. Ini nih. Nah itu tuh di situ tuh. Halo guys, bareng lagi gue Tuan Muda. Kali ini gue mau nempatin janji gue yang kemarin. Gue mau nunjukin suatu tempat sejarah yang ada di daerah sini, daerah Bangka. Gua bareng Blacky, mau siang-siang panas-panas buat nunjukin kalian tempat sejarah apa yang bakal gua kasih tahu. Ikutin gua langsung. Nah, jalannya itu kurang lebih sekitar 10 menit dari tempat gua opening tadi. Rutenya itu rame, masih di jalanan umum biasa, nggak sepi. Ya mungkin ada beberapa jalan yang nanti sepi, tapi cukup rame. Ini gue ngeliatin pasar. Ini namanya pasar baru. Nah, pasar baru. Ini terminal, cuman nggak ada kendaraannya. Bau sampah. Nah di sini tuh sebenarnya kalau sore itu jam 4 jam 5 adem, cuma kalau siang panas banget. Gua coba dulu ke daerah yang gua janjiin waktu itu. Ini ada dua tempat sebenarnya. Ada namanya tuh Bongkap sama Pangkiang. Nah Bongkap ini yaitu tempat yang gua bilang waktu itu di mana salah satu mungkin pejabat zaman dinasti Ying kali atau apa ya, gue juga nggak tahu. Gue belum sempat ngulik, nanti gue kasih di deskripsi aja. Nah dia itu kabur ke daerah Nusantara pada zaman abad keberapa kali, lupa gue takut salah ngomong, nanti gue di deskripsiin aja. Nah terus dia bikin suatu kerajaan di daerah sini. Kenapa namanya dibilang orang sini Bongkap? Karena nama beliau itu adalah Bongkap, Tionghoa, suku dari Tionghoa. Dan di sini itu banyak banget suku Tionghoa. Gue nggak tahu atau dari turunan dia atau dari mana gue nggak tahu, tapi banyak banget suku Tionghoa di sini. Nah, dan kerajaan tadi yang gue bilang, dia itu mempunyai putri. Sejarahnya, kalau nggak salah putrinya itu pada saat istana dia diserbu sama penjajah, itu meninggal karena terjatuh di sumur kalau nggak salah ya. Nanti ada sumurnya, cuma sumurnya itu udah ketimbun tanah. Nih gua ke kanan, nanti nyebrang, bis itu gua ke kiri. Gua nyebrang dulu di kiri. Nah jadi sejarahnya itu gini. Jadi dia itu lari, si Bongkap itu lari. Ini Pangkiang atau Bongkap? Bongkap dulu lah ya. Nah jadi sejarahnya ini dia lari dari negaranya ke Nusantara, tibanya di daerah Bangka Belitung, yaitu di Bangka Utara ya. 4, 5, itu masjidnya bagus tuh. Kenapa rasanya? Oh. Nah jadi iya bagus. Nah jadi pas dia lari itu dia membangun sebuah kerajaan
si bongkap ini mau bangun sebuah kerajaan. Oh, ini ada plat Lampung nih deh. Membangun sebuah kerajaan. Nah, kerajaannya itu dulu ini ada kuburan Cina, Tionghoa. Kerajaannya itu dulu makmur. Nah, kenapa dia kabur? Karena dia itu kalau nggak salah tidak mau dikerja paksakan oleh zaman raja di zaman dia dulu. Nah, jadi dia kabur dan dia bikin kerajaan di sini. Terus dia bikin kerajaan itu sangat bagus, bentengnya tinggi. Konon ceritanya kan. Kenapa dia harus bikin kerajaan dengan benteng yang tinggi? Karena di dekat kerajaan dia itu sebenarnya nggak jauh dari laut. Nah, karena di zaman itu tuh banyak banget yang namanya perompak. Nah, nih banyak kuburan kayak gini. Kuburan zaman dulu. Ini kan, Em? Nah, ini dia nih. Ini gerbangnya. Ini gerbang kelenteng. Gerbang kelentengnya. Nanti bongkapnya ada di sebelahnya. Gak jauh lah, Bang. 5 meter. Nah, ini gerbang kelentengnya. Biasanya ada anjing, cuman semoga nggak ada ya. Jadi juga. Itu kemana, Em? Oh, sekolah ini ya? Nah, ini kelenteng. Tuh kayak gini nih. Tuh, nah ini sumur. Bukan ini sumurnya. Ini sumur buat orang ngambil air biasa. Nah, dia lari dari kerajaannya. Dia bangun benteng itu tinggi banget supaya para perompak itu nggak bisa ngejebol pertahanan bentengnya. Cuman gua juga nggak tahu kenapa akhirnya bentengnya itu bisa dijebol oleh para perompak dan habislah seluruh warganya dibunuh oleh perampok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Parkir motor di? Oh, boleh, terserah ya. Sini aja yang ngadem ya. Bawah pohon nih. Yes, kita udah nyampe. Ya. Ada 2 sejoli pacaran. Lihat Em, ular bulu. Mau ikut ke situ udah? Tidak. Ya udah. Sebentar. Nah, jadi ini tuh dulunya di seberang sana itu tuh dulunya itu ada jalan untuk menuju pelabuhan. Berarti tepatnya itu bisa dibilang ke laut ya. Nah, istananya itu ini nih. Ini istananya itu ini. Tuh, istananya itu ini. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istana itu ini. Nah, tuh. Benteng Kuto Panji, Kecamatan Belinyu. Jadi nama Kuto Panji ini kayaknya diambil dari nama benteng ini. Cuman kalau kita lihat di sejarah yang ada di Google itu bongkap, benteng Kuto Panji atau bongkap. Kita coba masuk ke dalam. Nah, ini kayaknya pintu gerbang istana dia. Aku nggak kebayang ini. Kalau nggak salah tuh luas banget sampai ke sana tuh. Tapi yang utuh tuh cuman ini. Utuh tuh cuman ini. Dan benteng ini konon katanya dibuat dari pasir, batu, dan telur ayam. Putih telur ayam. Ini nih. Nah, itu tuh di situ tuh lautnya tuh. Arah ke sono. Lautnya arah ke sono. Jadi zaman dulu itu ini ada rute, ada jalannya untuk menuju ke laut. Dia lari ke sini. Benteng ini nih. Tuh, benteng ini. Tuh.
ada tulisan. Dibangun oleh Portugis sekitar tahun 1570 untuk digunakan sebagai gudang rempah-rempah, logistik dan persenjataan. Pada tahun 1669 atau perintah Kaisaria Kangxi dari Tiongkok, yang 300 armada kapal perang dipimpin Kapiten Bong Hyung Fu berlayar dari pantai Shandong dan merebut benteng tersebut, yang kemudian menjadikannya sebagai basis kontrgrafis bagi jalur perekonomian, perdagangan, dan pertahanan pasukan Kekaisaran Qing. Bangunan kurang lebih 2000, luas tanah kurang lebih 2000. Tuh, dalam sini nih. Ini kalau nggak salah kamar putri mana ya? Tuh, oh, banget. Ini ada tulisannya dulu, kayaknya tulisan peresmian, cuman nggak jelas lagi. Tuh, Muhammad tuh bangunannya tuh pasir, ya kan, pasir dari dan putih telur, kuning telur atau putih telur, putih telur lah. Kuat nih, kokoh banget bangunannya. Keren. Nah, sumurnya itu ini kamar. Ini antara kamar sama apa ya? Kamar kali ya. Nah, sumurnya itu tuh. Itu sumurnya. Di antara sumur ini yang gua bilang tadi, putrinya kalau nggak salah meninggal karena leset atau bunuh diri. Gue juga nggak tahu, ntar gue deskripsi. Itu ada kuburan makam kayak makam beliau, raja bongkap tadi. keren banget tuh. Wah, panas banget hari ini guys, sumpah panas banget. Tuh kuburannya dulu di sini tuh luas banget nih. Tuh luas banget. Itu luas banget. Oh, keren. Cakep. Wow. Wah. Gue nggak mau ke sana karena gue lagi bawa anak gue si balita. Terus kenapa aja ya, bukan masalah mitos atau apa ya. Gue dari sini aja. Videoin dari sini aja. Itu ada makamnya. Itu. Ya, ini sumur, beberapa sumur ya. Tuh, sini ini pintu. Apanya? Lu bayangin zaman dulu waktu kerajaan ini berdiri itu luas banget. Ini tuh belum apa-apanya. Ini nih kayaknya gerbang utamanya dia. Ya kan? Ini ada jalan menuju gerbang itu. Ini batu masih asli nih kayaknya. Atau udah di apa namanya? Bukan direnovasi, apa namanya itu? Ya itulah dibangun ulang atau apa. Gue juga nggak tahu. Tapi memang luas. Kebayang nih dulu pada zaman kerajaan ini berdiri sebagai apa sebagaimana dia memimpin kerajaan ini. Sama gue ngomong karena gue takjub, gue tuh kalau soal sejarah peninggalan zaman dulu tuh gue kayak senang banget buat ngulik gitu. Gue sempat ngulik sih sebenarnya tentang bongkap ini, cuman gue lupa. Nah itu tuh laut pantai dulu, itu tuh laut rute dari sini mau ke sana itu. Ya Bu, setelah ini gue mau ke Pangqiang. Pangqiang itu sebuah kelenteng
tempat ibadah yang Tionghoa, tapi di bawahnya di dekat kelenteng itu tuh ada kayak danau kecil, atasnya tuh ada kayak pendopo gitu, dan bawahnya tuh ada ikan. Ntar gue ke situ abis ini. Cuman yang Pangkyang itu bukan tempat sejarah, itu hanya kuburan apa kelenteng tua gitu aja. Ya udah, ntar gue coba sambung ke video gue selanjutnya.